Selamat berjumpa dengan saya, Hanung Prastia, dalam channel ini. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai kreativitas ala Disney. Jangan lupa, sebelum Anda menyaksikan, like dan subscribe supaya saya bersemangat di dalam berbagi pengetahuan. Materi ini semata-mata untuk pembelajaran, bukan untuk tujuan lain, dan saya juga berharap Anda bisa menerapkannya dengan baik. Kreativitas ala Disney. Walt Disney ini boleh dikatakan adalah ikon hiburan keluarga pada abad ini. Tokoh-tokoh lucu seperti Donald Bebek, Snow White, kemudian Mickey Mouse, dan tokoh-tokoh lainnya itu berhasil menghiasi masa kecil kita, juga anak-anak lainnya di berbagai belahan dunia. Dan setiap tahunnya Walt Disney hadir dengan inovasi baru dalam karya-karyanya. Dalam hiburannya yang dalam bisnis hiburannya yang begitu sukses, menghiasi dan menghibur anak-anak di setiap masa dan di setiap tempat, seolah-olah itu menegakkan bahwa Disney itu orang yang luar biasa, orang yang punya kreativitas luar biasa. Ya, Disney atau nama lengkapnya adalah Walter Elias Disney, lahir pada tanggal 5 Desember tahun 1901 di Chicago, Amerika Serikat. Pada usianya yang ke-16, Disney pernah menjadi kartunis untuk koran di sekolahnya, di McKinley High School. Setelah dikeluarkan dari sekolahnya, Disney mencoba berbagai profesi, antara lain dia mencoba mendaftar sebagai anggota angkatan bersenjata. Walaupun ditolak karena belum cukup umur. Kemudian menjadi anggota Palang Merah, bahkan pernah menjadi sopir ambulans. Hingga akhirnya pada tahun 1919, Disney pindah ke Kansas City untuk memulai karir di bidang seni. Ya, awal mula terciptanya Mickey Mouse ini sebenarnya bermula dari perpecahan studio Disney. Hampir semua karyawan Disney keluar dari studionya dan membentuk studio baru dengan membawa hak paten tokoh kartun andalan Disney, kelinci Oswald. Nah, bersama dengan Ewoks, ilustrator Disney, Walt Disney membuat tokoh tikus bernama Mickey. Ya, tokoh Mickey ini terinspirasi dari seekor tikus yang pernah dia pelihara. Setelah itu, studio Disney mengalami popularitas sampai akhirnya menjadi terkenal seperti yang kita ketahui saat ini. Berbagai penghargaan ini sudah didapatkan oleh Disney, sehingga tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa Disney itu salah satu tokoh dunia yang luar biasa. Ya. Jadi, apa sebenarnya rahasia kejeniusan kreativitas dari Walt Disney ini? Salah satu karyawan Disney mengatakan bahwa Walt Disney itu punya tiga sisi yang membuat karya-karyanya itu berhasil, yaitu the dreamer atau sisi pemimpi, the realist atau sisi nyata, dan the critic atau sisi kritis. Bahkan ketika mengadakan rapat, peserta rapat itu nggak akan tahu sisi apa yang digunakan oleh Walt Disney saat itu. Ya, sisi apa yang akan digunakan. Mereka nggak ngerti. The Dreamer, sisi pemimpi dari Walt Disney. Dalam keadaan bermimpi, kita tahu ya, kalau mimpi itu apapun bisa terjadi, namanya juga mimpi. Ide, khayalan, atau apapun bisa dihasilkan. Daya khayal dan imajinasi ini berada dalam keadaan yang sangat tinggi ketika seseorang itu bermimpi. Tidak ada aturan yang membatasi. Ya namanya juga bermimpi. Ya, semua perasaan, semua pikiran, semua ide, dan mimpi-mimpi itu dapat dikeluarkan tanpa batasan. The Dreamer, ya, mimpi. Kemudian ada sisi lain namanya The Realist, sisi kenyataan. Dalam keadaan ini,
Semua ide-ide yang sudah dihasilkan dari sang pemimpi itu mulai dibuat nyata. The Realist memikirkan langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan ide-ide dari The Dreamer. Ya, pada tahap ini, semua sumber daya juga mulai dipikirkan, mulai direncanakan untuk bagaimana mencapainya. Ya. Kemudian selanjutnya the critic, sisi kritis. Pada sisi ini mencari celah dan kekurangan dari ide-ide tadi. Semua potensi kegagalan itu dicari oleh sisi kritis tanpa satu celah pun. Kritik-kritik ya, tentunya kritik yang membangun ya. Ini dihasilkan dalam tahapan ini. Tujuannya untuk meminimalisasi dan mengantisipasi semua potensi kegagalan. Semua potensi kegagalan. Dan ketiga sisi tersebut, ya, ketiga sisi tersebut, the dreamer, realis, kritik, itu harus saling berfungsi. Anda boleh bayangkan, bermimpi tanpa mencoba realistis, ini tidak akan bisa menghasilkan ide-ide yang nyata. Bermimpi dan bersikap kritis hanya akan terus membuat konflik kalau tidak ada sentuhan sisi realistis. Ketika menghadirkan sisi pemimpi dan sisi realitas, ini tentu dapat menghasilkan suatu karya, tetapi tidak akan mencapai kualitas yang baik tanpa sentuhan sisi kritis. Nah, ketiga sisi tersebut harus berperan untuk menghasilkan suatu karya yang excellence. Harus berperan. Sekarang, bagaimana kita akan memodel seorang Walt Disney? Kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Adalah Robert Dilts. Robert Dilts adalah salah satu tokoh NLP, Neuro Linguistic Programming. Robert Dilts berhasil mempelajari kunci sukses dari Walt Disney. Dan saya yakin banyak yang sudah tahu bahwa sesungguhnya Neuro-Linguistic Programming atau lebih populer disebut sebagai NLP itu merupakan teknik memodel sehingga Dilts melakukan permodelan terhadap strategi kreatif Disney. Dilts memodel bagaimana Disney ini bisa kreatif sekali. Dan pemodelan ini berdasarkan tiga sisi dari Disney. Ya, yang tadi sudah disebutkan adalah dreamer, realis, dan kritis. Dari pemodelan tersebut dikenal sebuah tool dalam NLP yang terkenal sebagai Disney Creative Strategy. Ya, Disney Creative Strategy. Ya, selanjutnya ya kita sebut saja strategi kreatif Disney ya, lebih mudah ya. Strategi kreatif Disney. Nah, untuk menerapkan strategi kreatif Disney, maka pertama-tama kita harus mengakses kondisi dreamer. Nah, ini dreamer ya, kondisi dreamer atau pemimpi. Setelah itu realis atau kenyataan, ya. Kemudian kritiks atau ya kritik atau kritis. Tenang saja. Ada kabar baiknya bahwa ketiga sisi tersebut sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Sehingga kita hanya perlu untuk mengakses dan menghadirkan mereka dalam proses kreatif kita. Itu saja. Ya. Kita lihat ini. The dreamer, realist, critics. Dreamer adalah vision. Ya. Realist actionnya dan kritik itu adalah logic. Ya. Baik, pertama-tama kita di sini perlu mengakses the dreamer dalam diri kita. Caranya sangat mudah. Ya. Anda boleh ingat-ingat kapan terakhir kali berada dalam keadaan yang sangat kreatif dan imajinatif. Ya. Anda boleh ingat-ingat kapan Anda berada dalam keadaan yang sangat kreatif dan imajinatif. Maksudnya di sini adalah keadaan yang tanpa ada hambatan, tanpa ada batas, tanpa ada keraguan. Ya.
Kapan terakhir kali Anda berada dalam kondisi seperti itu? Wah, tidak ada. Jangan khawatir, kalau tidak ada, boleh saja Anda membayangkan berada dalam kondisi tersebut. Bayangkan saja, imajinasikan saja. Hadirkan keadaan tersebut dan rasakan, dengarkan, seolah-olah Anda berada dalam kondisi tersebut. Hadirkan, dengarkan, dan rasakan bahwa Anda berada dalam kondisi tersebut saat kita mengakses the dreamer, ya. Nah, setelah kita mengakses the dreamer, ya, sisi realis kita pun perlu diakses. Caranya juga mudah. Ingat-ingatlah kapan terakhir kali Anda menjadi sangat realistis. Realistis berarti sangat detail, ya, sangat detail, fokus, aplikatif, dan berorientasi pada hasil. Wah, ini tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Anda dapat membayangkan sedang berada dalam kondisi tersebut. Hadirkan keadaan tersebut, bayangkan, dengarkan suara yang ada, dan rasakan Anda berada dalam kondisi tersebut. Ya, oke. Kalau sudah, selanjutnya Anda nanti akan mengakses sisi kritik, the critic. Sarannya mirip dengan sebelumnya, dan ini juga sangat mudah. Anda boleh ingat kapan terakhir kali bersikap sangat kritis dan dapat menilai kelebihan maupun kekurangan suatu ide dengan objektif. Tidak ada juga, Pak. Kalau tidak ada, baik santai aja. Anda dapat bayangkan kok. Anda bayangkan berada dalam kondisi tersebut. Hadirkan keadaan itu dan rasakan Anda berada dalam kondisi tersebut. Oke, sangat mudah sekali. Ada 3 langkah ya, ada 3 langkah. Jadi nanti saya akan mengajak Anda, akan memberi contoh sehingga Anda bisa mempraktekannya berulang-ulang. Jadi yang pertama nanti Anda mengakses sisi ini, the dreamer, ya, sisi the dreamer. The Dreamer ini Anda mengingat-ingat kapan terakhir berada dalam keadaan yang sangat kreatif dan imajinatif tanpa ada hambatan, tanpa ada batas, tanpa ada keraguan. Kalau tidak ada, Anda boleh berandai-andai, boleh membayangkan, boleh merasakan seolah-olah sedang berada dalam kondisi tersebut. Setelah The Dreamer, maka nanti Anda akan berada pada sisi realis. Caranya juga mudah, ya. Ingat kapan terakhir kali menjadi sangat realistis. Ya, kalau tidak ada, tidak pernah, hadirkan keadaan tersebut dan rasakan Anda berada dalam kondisi tersebut. Kemudian nanti langkah ketiga adalah the critic. Caranya juga sama. Ingat kapan terakhir kali bersikap sangat kritis dan dapat menilai kelebihan ataupun kekurangan suatu ide secara objektif. Kalau nggak ada, ya kalau nggak ada, Anda boleh membayangkan sedang berada dalam kondisi tersebut. Anda hadirkan, Anda rasakan, Anda dengarkan, Anda berada dalam kondisi tersebut. Oke, sudah ya? Paham ya? Baik, kalau sudah, sekarang Anda dapat menentukan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, Anda ingin merancang sebuah tempat praktek akupunktur. Anda ingin membuat ilustrasi yang menarik, atau Anda ingin membuat rumah yang nyaman. Oke, sudah ya, Anda tentukan tujuan Anda. Kalau sudah ditentukan, ya, kalau sudah ditentukan, seperti tadi saya sampaikan, sekarang Anda boleh masuk ke dalam kondisi the dreamer. Anda boleh masuk ke kondisi the dreamer. Anda amati ide-ide apa saja yang muncul dalam diri Anda. Silakan, bebas saja, bermimpi. Ide apa? Ide apa yang muncul? Bagaimana prosesnya? Bagaimana gambarannya? Bagaimana suaranya? Apa perasaan-perasaan yang muncul? Nikmati. Nikmati proses mimpi itu. The Dreamer. Silakan. Munculkan saja.
Dan Anda boleh tulis semua mimpi Anda. Boleh ditulis. Keluarkan semua, tulis semua. Anda sedang menjadi pemimpi. Oke, tulis semua. Ya, bagus. Bagus, nanti Anda bisa mengulang lagi. Kemudian Anda boleh masuk ke dalam keadaan the realist. Ya, apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan ide-ide tersebut? Tadi Anda sudah menuliskan ide-ide Anda. Sekarang Anda masuk ke realis. Anda tadi kan bermimpi sebagai dreamer. Sekarang kita masuk kondisi realis. Langkahnya bagaimana? Ya, tadi sudah saya sampaikan ketika Anda masuk dalam kondisi realis ya, Anda membayangkan ya, Anda membayangkan kapan Anda mengingat membayangkan kapan Anda terakhir kali menjadi realistis. Ya, fokus, detail ya. Kalau belum pernah ya Anda boleh membayangkan, mengimajinasikan, merasakannya. Ya. Oke, sekarang apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan ide-ide yang muncul sebagai eh, The Dreamer tadi? Cara melakukannya bagaimana? Proses untuk mewujudkannya bagaimana? Anda bawa mimpi tadi ke realistis. Berikan sentuhan agar Anda dapat menyusun rencana yang dapat diwujudkan, dapat direalisasikan, dapat diimplementasikan. Ide-ide The Dreamer tadi, Anda tuliskan langkah-langkahnya. Tulis langkah-langkahnya untuk melaksanakan ide-ide tersebut. Oke. Kalau sudah, kalau sudah dengan cara yang sama, Anda masuk ke dalam kondisi atau keadaan the critic. Ya, caranya juga sama. Anda ingat-ingat kondisi yang mana membuat Anda sangat kritis, ya. Anda mengingat-ingat eh, situasi yang membuat Anda bisa menilai secara objektif sebuah peristiwa. Kalau memang belum pernah ya, Anda bisa menghadirkan keadaan itu dengan Anda merasakan, mengimajinasikan Anda sedang berada dalam kondisi the kritis, sangat kritis. Ya. Nah, setelah Anda berada dalam kondisi the kritik, ya, apa yang kurang dari ide tersebut? Anda tulis. Apa kelemahannya? Apa yang perlu diperbaiki dari ide tersebut? Mana yang kira-kira dapat berhasil? Mana yang kira-kira dapat gagal? Apa yang harus dilakukan agar ide tadi bisa berhasil? Apa yang dapat ditambahkan agar ide itu terwujud? Apa yang dibutuhkan? Biarkan saja The Critic itu memberikan masukan-masukan untuk semua rencana Anda. Biarkan saja. Dan Anda tuliskan kelemahan dan kekurangan serta apa yang perlu diperbaiki dari ide itu ketika Anda berada pada posisi ini. Perlu juga diperhatikan bahwa The Critic itu bertugas memberikan kritik kepada ide dari The Dreamer dan The Realist. Ya. Saya ulangi, The Critic bertugas memberikan kritik kepada ide dari The Dreamer dan The Realist. Bukan memberikan kritik kepada eh, The Dreamer ataupun The Realist itu sendiri, tapi idenya, ya, idenya, ya. Jadi The Critic bertugas memberikan kritik kepada ide dari The Dreamer dan The Realist. Nah, dalam proses tersebut, mungkin The Critic juga akan bertentangan dengan The Dreamer. Teruslah bergerak dari The Dreamer, The Realist, The Critic, kemudian kembali lagi ke The Dreamer, dan selanjutnya. Sampai Anda merasakan, Anda bisa melihat, Anda bisa mendengar muncul sinyal positif bahwa ide Anda itu siap dijalankan. Ya, dan untuk memudahkan Anda mengakses keadaan-keadaan tersebut, Anda bisa menggunakan bantuan postur tubuh. Neuro Linguistic Programming atau NLP meyakini bahwa
fisik dan psikis itu saling terkait, sehingga posisi tubuh dapat memengaruhi keadaan pikiran dan sebaliknya. Ya, ini ada gambar yang memudahkan kita. Ketika kita menjadi si pemimpi atau the dreamer, kita sedang mencari-cari ide, ya, maka posisi Anda bisa lihat di gambar. Kepala dan mata agak naik begini, ya. Postur tubuh simetris dan santai. Ya, Anda boleh menengok ke atas, ya. Biarkan muncul ide-ide Anda itu. Biar muncul, ya. Biar muncul. Kemudian ketika Anda berada pada sisi realis atau si realistis, maka kepala dan mata lurus ke depan. Postur tubuh simetris dan terpusat. Namun, ketika Anda sedang menjadi si kritis, maka mata menatap ke bawah, kepala menunduk dan miring. Posturnya miring, ya, posturnya miring. Nah, secara ringkas, dalam menyusun sebuah rencana, Anda harus menilainya dari sisi pemimpi. Ya, Anda harus menilainya dari sisi pemimpi, sisi realistis, dan kemudian sisi kritis dari diri Anda. Ya, secara ringkas dalam menyusun sebuah rencana, Anda harus menilainya dari sisi pemimpi, sisi realistis, dan sisi kritis Anda. Ketiga sisi itu harus mengeksplorasi ide Anda agar dapat menciptakan ide yang brilian. Saya punya pengalaman pribadi dengan strategi kreatif Disney. Dalam merancang sebuah ide, saya sering menerapkan teknik ini karena memang sederhana dan pengalaman saya terbukti efektif. Suatu kali saya sedang bertugas di Bogor dan pada waktu itu saya mendapatkan pengumuman bahwa saya lolos dalam suatu kegiatan nasional. Saya harus membuat ide atau proposal unggulan yang harus disajikan di forum nasional. Jadi, waktu itu saya menulis proposal unggulan yang harus saya sajikan dalam lomba dosen berprestasi tingkat nasional. Saat itu saya tidak menggunakan konsultan. Saya juga tidak mendapatkan pendampingan mentor. Tapi saya ingin menampilkan ide yang bermanfaat bagi masyarakat luas dengan anggaran biaya yang sangat ekonomis. Ide harus besar, dan tentunya harus diikuti langkah-langkah nyata. Langkahnya harus sederhana, tapi ada efek yang besar dan bermakna bagi pembangunan kesehatan di Indonesia. Kemudian saya berupaya mengakses ke the dreamer dalam diri saya. Dalam mimpi itu, ya, dalam kondisi the dreamer, seperti apa namanya ini tadi, saya ingin menemukan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, saya ingin menemukan suatu kegiatan yang bermanfaat bagi orang banyak. Dan kegiatan itu minimalis cost dan kolosal. Kegiatan itu berskala nasional dan seterusnya dan sebagainya. Sang pemimpi biar terus saya kembangkan terus dalam pikiran itu. Kemana-mana pikirannya. Oke, setelah puas bermimpi, selanjutnya saya mengakses the realis dalam diri saya. Ya, saatnya realistis kan, agar proposal tadi bisa saya sampaikan secara rinci, bisa memberikan gambaran, bisa didengarkan oleh para juri, bisa dirasakan oleh para juri terhadap ide-ide yang saya tawarkan. Sehingga proposal saya harus detail dan mudah dipahami. Apa yang harus saya lakukan? Realistis. Pastinya saya harus bertanya pada beberapa orang yang memegang program di Dinas Kesehatan. Apa ya kegiatan yang sudah ada yang kira-kira diperlukan untuk kesehatan sebagian besar orang Indonesia? Apa hambatannya?
Apa target yang harus dikerjakan? Siapa yang bisa diajak berpartisipasi? Ya, kemudian saya lanjutkan agar proposal saya ini berbobot dan diterima Dewan Juri dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ya, ini the realist. Ya, the realist. Sudah. Setelah itu saya pindah posisi menjadi the critic. Mulai deh kepikiran pada diri saya. Terus siapa yang bisa diajak? Sumber dayanya bagaimana? Berapa biayanya? Topik kegiatannya apa? Targetnya apa? Saat ini saya bekerja di bidang pendidikan. Saya bukan orang dinas kesehatan. Dan saya juga punya segudang kegiatan. Sak sibuk. Tapi untuk kegiatan kolosal ini bagaimana? Agaknya sulit. Kegiatan kolosal ini sangat sulit karena waktunya mepet dan seterusnya dan sebagainya. Ya, dan sebagainya. Nah, rasanya ide saya saat itu belum muncul. Belum siap dijalankan. Terus saya kembali lagi ke sisi the dreamer. Balik lagi ke sini. Ya. Terus balik lagi ke the realist. Ya. Akhirnya menjadi the critic lagi. Terus berulang-ulang. Berulang-ulang. Terus berulang-ulang. Ya. Dan akhirnya dalam waktu yang sangat singkat sekali, saya membuat proposal yang detail, kolosal, dan bermanfaat untuk pembangunan kesehatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini hasil waktu itu yang terakhir. Ya. Hasilnya jelas tidak mengecewakan. Proposal yang berjudul Geber Mase sebagai inovasi Poltekkes mendukung transformasi kesehatan menuju Indonesia Emas ini bisa diterima oleh para juri, mengantar saya mendapatkan salah satu prestasi di tingkat nasional. Walaupun masih banyak yang perlu diperbaiki untuk proposal ini, setidaknya hasil yang saya berikan bisa disyukuri, ya, bisa disyukuri. Pada intinya, rahasia kreatif Disney itu adalah dengan membawa si pemimpi, si realistis, dan si kritis ke dalam proses menghasilkan ide. Dalam mencapai suatu tujuan, kita harus melihat dari sisi pemimpi, kemudian juga sisi realistis, dan juga sisi kritis, sehingga dapat mencapai hasil yang excellence. Apalah arti sebuah strategi kreatif jika pada kesempatan ini ya hanya dilihat saja. Pada kesempatan ini hanya sambil lalu saja, tersimpan saja dalam ingatan. Anda boleh mempraktekannya. Selamat mempraktekkan, semoga berhasil dan menjadi semakin kreatif. Saya Hanung Prastia. Jangan lupa like dan subscribe.